kan Ustadz Akil untuk menyampaikan untuk materi kelas fikih hari ini. Kita buka dulu untuk ini ya, mengiringi menyertakan Allah gitu dalam pelajaran kita hari ini. Kita berdoa, ta'awudz basmalah dan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Sudah kayaknya tadi untuk kuisnya udah dibahas juga, nggak ada pertanyaan. Mungkin langsung aja ya kita serahkan ya, silakan pada Ustadz Akil untuk materinya. Terima kasih ya Irfan dan teman-teman yang lainnya. Ini Irfan di mana ini? Di atas genteng gitu? Iya, di langit. Rumah bukan langit terbang, Ustaz. Oke. Ini Dani juga bisa jadi masih di ini nih, pom bensin, enggak? Enggak, Stas, di rumah, Stas. Oh, di rumah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman kelas fikih yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan semangat, selalu dalam keadaan istiqomah ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai fikih munakahat ya atau ahwal syakhsiyah, yang kita melanjutkan masalah fikih waris. Yang terakhir kita sudah sampai kepada 9 atau 10 kemarin. Penyimpangan waris yang sangat sering terjadi di Indonesia. Salah satunya tadi membagi waris sejak masih hidup ya atau meminta waris sejak masih hidup, itu salahnya di mana? Salahnya adalah di bahwasanya orang yang masih hidup tidak ada bagi waris. Jadi kalau memintanya kok warisan itu salah. Meminta kepada bapak, Pak minta warisan, padahal bapaknya masih ada. Itu salah dari sisi salah judul begitu. Kalau meminta harta kepada orang yang masih hidup itu namanya ya minta, bukan bagi-bagi waris begitu. Karena memang waris itu salah satu rukunnya harus ada yang wafat dulu. Kalau belum ada yang wafat ya harta itu masih 100% milik pemiliknya. Sehingga katakanlah orang tua tersebut begitu punya anak 5, seorang bapak punya anak 5, istrinya udah wafat duluan, kemudian si bapak ini menikah lagi dengan seorang perempuan yang masih muda, begitu. Kemudian hartanya banyak, dia sangat royal kepada istri mudanya, gitu, dan nggak peduli lagi sama anak-anaknya, karena memang anaknya udah pada nikah semuanya, udah pada bisa kerja semuanya, gitu. Hanya saja mungkin kehidupannya masih pas-pasan semua. Nah ini tentu anak-anaknya boleh nggak minta bagi-bagi harta kepada orang tuanya? Ya boleh sih, gitu. Tapi kalau bapaknya bilang, ya enggak, kalian kan udah gede, kalian cari duit sendirilah, ini duit-duit bapak, bapak mau nikmati bersama di dalam sisa hidup ini bersama istri muda bapak. Katakanlah seperti itu, ya nggak akan, anak itu tidak punya hak sama sekali atas hartanya sang bapak ini. Ya karena memang orangnya masih hidup, gitu. Jadi kalau mau dipakai buat apapun, nah itu anak nggak bisa protes. Ya boleh protes, tapi ya bapak nggak harus mendengarkan. Gitu. Oke. Kita sudah sampai kepada yang ketiga kalau nggak salah ya. Tapi sebelum itu saya pengen ini dulu lah. Pengen kita teman-teman ngerjain soal dulu lah. Kita melakukan tanya jawab dulu nih. Oke. Saya minta salah satu ada yang bacain nih. Siapa? Ya Irfan dulu lah. Nanti teman-teman yang lain ikut jawab ya. Mulai nih ya. Pak Sujono adalah seorang yang kaya raya. Istrinya 3 cantik-cantik semua. Ketika membeli rumah, ya,
di atas namakan istri pertama. Ketika membeli apartemen, di atas namakan istri kedua. Ketika membeli rokok, di atas namakan istri ketiga. Ketika membeli mobil, di atas namakan pembantunya. Ini tanda tanya. Oh, tanda titik kali ya, Ustaz? Ya, titik ya. Jika Pak Dono meninggal, apakah rumah, apartemen, ruko, dan mobil dibagi waris? A, ya. B, tidak. C, bisa jadi. Jawab juga, Nah, Ustaz. ini kira-kira gimana nih, teman-teman? Apakah rumah, apartemen, ruko, dan mobil itu dibagi waris atau tidak? Ya, Pak Sujono ketika wafat, ya, yang memiliki itu semuanya, rumah, apartemen yang sudah diatasnamakan istri-istrinya itu, kemudian dibagi waris atau tidak? Kira-kira. Coba Irfan dulu deh. Jadi, Bisa jadi. Oke, ada yang punya ini nggak? Ada yang punya argumen nggak? Pengen jawab ya atau tidak karena begini gitu. Ya, Stas. saya tidak, Ustaz. Tidak. Ustadz mau nanya dulu, atas namakan tuh diberikan. Ya pokoknya di situ diatasnamakan. Itu rumah. Kan biasa ya, Nah, itu. seorang suami beli rumah terus ini atas namanya istri saya aja gitu. Nah, itu makanya bisa jadi, Stas. Tergantung perjanjiannya kayak gimana dengan istrinya maupun pembantunya. Kok pembantunya sih? Oh iya Loh, benar. karena ada pembantunya ini. Makanya nambah. Bukan nambah istri, nambah ada pembantu. Itu Nah, makanya ini tergantung perjanjiannya sih. Kayaknya kalau pakai hukum negara nggak bisa deh Ustadz, nggak bisa dibagi karena udah atas nama mereka. Iya, Oke, kalau hukum misalnya- negara. Ya, ini menjadi masalah. Ya, yang paling benar jawabannya memang mungkin bisa jadi gitu ya. Tergantung bagaimana. Tetapi ya, pertanyaan pertama adalah apakah atas nama itu sama dengan memberikan? Apakah atas nama sama dengan menghibahkan? Itu menjadi pertanyaan. Kalau iya, ya berarti tidak dibagi waris karena rumah, apartemen, ruko dan seterusnya itu bukan milik almarhum lagi. Tetapi kalau jawabannya tidak, ya berarti masih dibagi waris. Tetapi kalau jawabannya bisa jadi, ya ini tergantung. Ya. Oh, saya cuma pinjam KTP kok. Kenapa kok pinjam KTP? Ya karena saya malas ngurus-ngurusnya. Jadi biar atas nama istri aja, nanti biar kalau pajak, kemudian ada apa-apa, itu yang urus istri aja. Katakanlah seperti itu, maka ini juga cuma pinjam nama. Dan itu tidak menjadikan harta itu berpindah. Sebagaimana mungkin Dani di Medan kan sekarang, ada motor nggak di sana? Mungkin beli motor di Medan. Begitu. Beli motor di Medan. Atas namanya masih atas nama orang lain. Tapi status kepemilikan masih milik Dani. Sudah menjadi milik Dani. Meskipun motor itu atas namanya masih orang lain. Nah, nih antara hukum perdata dengan status aslinya itu bisa jadi berbeda. Yang mana ini sangat mungkin menjadikan masalah. Kalau dibawa ke ranah hukum, ya katakanlah istri pertama, istri kedua, istri ketiga gugat. Pokoknya rumah ini udah nggak dibagi waris. Istri kedua juga bilang apartemen ini nggak dibagi waris. Istri ketiga karena cuma dapatnya ruko, mungkin harganya yang paling murah gitu katakanlah. Oh enggak, ini rumah, apartemen sama ruko itu harus dikembalikan semuanya dan dibagi waris gitu. Karena merasa dapat paling sedikit, akhirnya menggugat. Nah, kalau seperti itu tetap yang menang adalah rumah ini atas nama siapa? Itulah yang menjadi pemiliknya, yang dinyatakan sebagai pemilik oleh negara, oleh hakim. Nah, ini maka sering menjadi masalah. Ini memang belum masuk masalah waris gitu ya. Tetapi justru malah paling banyak masalah itu sebelum waris. Penentuan mana harta yang akan dibagi waris, mana yang tidak dibagi waris. Mungkin kalau Pak Sujono masih hidup, oh ini punya saya semuanya. Atau mungkin, oh ini sudah menjadi milik istri-istri saya. Itu terserah Pak Sujono, karena memang itu harta dia. Tetapi ketika sudah wafat, nah itu akan timbul sekali banyak masalah. Kalau mau dibilang atas nama sama dengan ngasih, kok nama pembantu gitu? Apakah mobil milik pembantu? Ini kan jadi masalah juga. Tapi kalau dibilang nggak ngasih, ya masing-masing mungkin merasa diberi. Nah ini, maka harus dibereskan terlebih dahulu. Oke, kemudian yang kedua nih, bisa tolong dibacakan lagi nih, siapa? Terserah. Gantian. Dani. Oke, Ustaz. Pak Bambang
memiliki usaha yang maju. Pak Bambang mempunyai 2 istri. Istri pertama namanya Maya dan kedua namanya Mulan. Enggak, ini contoh saja ya. Keduanya sama-sama disayang. Hanya saja secara diam-diam istri kedua telah diberikan rumah oleh Pak Bambang di Pondok Indah. Sedangkan istri pertama belum diberikan rumah. Jika Pak Bambang meninggal, apakah istri kedua tetap mendapat warisan? Ya tetap, karena maksudnya ya udah kan berarti rumahnya itu udah punya istrinya kan, bukan punya Pak Bambang lagi. Cuma maksudnya yang ditanyakan kan adalah jika Pak Bambang meninggal, berarti kan kalau Pak Bambang meninggal, Pak Bambang meninggalkan harta, ya berarti tetap harus dibagi sama istri pertama, istri kedua. Oke. Gitu sih. Tapi istri pertama protes nggak kira-kira? Kamu kan udah dapet rumah gini, kok masih minta warisan gitu? Iya, ya bisa jadi, Mbak. Ya bisa jadi protes ya kayak gitulah ya. Cuma maksudnya kan intinya bahwa istri keduanya kan istilahnya nama rumahnya itu dari atas namanya sudah nama istri kedua kayak gitu loh. Ya berarti kan istilahnya bukan atas nama ya, dalam artian memang sudah diberikan kepada istri kedua. Ya maksudnya sudah diberikan kepada istri kedua. Ya udah berarti itu kan memang sudah punya dia. Kayak gitu loh, dalam artian memang Pak Bambang ini emang sudah tidak punya hak milik lagi terhadap rumah yang telah dikasih kepada istri keduanya. Oke. Ada pendapat lain mungkin yang mau membantah Dani? Atau setuju? Setuju. Setuju nggak dapat warisan. Nggak tahu isi pertamanya yang Maya protes atau enggak ya terserah dia mau masuk trending topik atau itu terserah dia. Kok ke situ arahnya ya? Oke. Kok ke situ? Ya. Ya, memang secara hukum Islam akhirnya seperti itu gitu. Tapi seringkali Pak Bambang melakukan hal itu. Biasanya ya, melakukan udah istri kedua dikasih dulu supaya apa? Supaya nanti kamu nggak usah ngeribetin masalah warisan. Biar warisan itu menjadi urusan istri pertama dan anak-anak. Nah, kadang niat baiknya seperti itu supaya nanti istri kedua itu nggak kalah. Karena bisa jadi istri kedua itu tidak dinikahi secara sah. Tidak dinikahi secara ya sah sih, tapi tidak dinikahi secara negara begitu. Sehingga kalaupun dia protes tidak punya kekuatan hukum. Nah, udahlah, saya kasih dulu aja gitu. Nah, kebetulan pas meninggal Maya ternyata entah Maya entah Mulan ya, istri pertama tahu ternyata bapak itu punya istri kedua gitu. Baru tahu setelah wafat. Bapak nggak pernah minta izin, tahu-tahu ada begitu ya. Atau nggak minta izin tapi minta maaf sebelum meninggal. Jadi maaf, bapak aslinya punya istri lagi gitu. Baru minta maaf gitu, nggak berani minta izin, ya minimal minta maaf lah, itu sudah gentle ya. Daripada pas meninggal baru ketahuan gitu. Nah, akhirnya barulah dia pusing masalah warisan. Oh, berarti dia juga punya hak yang sama dengan saya karena dia adalah istri kedua gini. Tidak penting status istri pertama atau kedua, tapi dia masih istri, ya sudah harus dibagi waris. Ternyata pas mau dibagi waris ditolak. Oh, mohon maaf, istri pertama, terima kasih atas pengertiannya, tetapi saya tidak perlu warisan. Saya tidak perlu ini karena saya merasa tidak berhak karena saya sudah dikasih harta terlebih dahulu, saya sudah dihibahkan sebuah rumah oleh Pak Bambang, oleh Bapak gitu, oleh suami kita gitu kan ya. Nah, ini saya nggak perlu lagi. Wah, akhirnya malah mencak-mencak itu. Oh, nggak bisa, itu rumah harus balikin lagi, harus gini-gini. Nah, inilah yang mungkin terjadi. Kalau punya 2 istri tapi nggak ngerti warisan, nah seperti ini. Mendingan ya makanya minimal belajar waris dulu, baru kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Kan udah tahu masalah warisan. Jadi mendingan kasih aja dua-duanya atau nggak usah kasih dua-duanya. Biar nanti itu benar begitu ya, bagi warisnya itu mereka memiliki kekuatan yang sama. Oke, sampai di sini ada yang mau protes atau ada yang mau menyanggah atau paham gitu? Ini contoh aja ya, jangan tim Mulan atau tim Maya ya. Gimana? Lanjut? Di kolom itu chat ada
masuk apa ada sanggahan dari Kais itu. Gimana tuh? Yang mungkin untuk yang pertama Itu tadi soal Ustaz. pertama. Udah dibacakan belum tadi ya? Belum ya? Udah. Belum. Oh, huruf itu huruf atas nama itu seperti apa? Kalau atas nama sekaligus kepemilikan maka bukan waris menurut saya. Ya, ya ini maka tergantung tadi gitu ya. Kira-kira atas nama itu apa? Dan ini menjadi masalah nih. Atas nama itu memang sering menjadi masalah karena atas nama secara perdata itu belum tentu mewakili atas nama secara hakikatnya atau yang sebenarnya. Gitu. Jadi memang harus diluruskan. Kalau harta kok sudah dipindah milikkan, segera urus perdatanya supaya beres, supaya nanti tidak terjadi masalah berikutnya. Begitu. Oke. Lanjut lagi ya. Yang ketiga nih. Ustaz. Gimana? Nggak jadi nanti aja. Oke. Lanjut. Yang lain siapa? Yang kira-kira bisa open mic dan bisa baca. Saya bantu Ustaz. Oke. Warida, siap. Solat yang 3, Ibu Marlina adalah seorang janda. Suaminya sudah wafat beberapa tahun silam. Beliau memiliki 3 anak, Supri, Slamet, dan Teguh. Supri dan Slamet telah sukses hidupnya, sedangkan Teguh masih ikut Ibu Marlina sekalian merawatnya. Suatu ketika Ibu Marlina bilang kepada Teguh bahwa rumah yang ditempati bersama ini diberikan kepada Teguh. Jika Ibu Marlina meninggal, Teguh tetap mendapat warisan? Tanda tanya. Silakan mungkin teman-teman yang jawab. Tidak. Bisa jadi. Dapat warisan. Iya, tadi ya. Oke. Ada yang bilang tidak? Mungkin? Tetap dapat. Oke. Oke, lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Oke. Sahkah hibah dari Ibu Marlina? Sah. Sah. Tidak sah? Bisa jadi. Ini tergantung lagi, Ustaz. Bisa jadi kalau menurut saya sih, karena maksudnya tidak di state bahwa dikasihnya kapan, dikasihnya pas itu atau ketika meninggal. Nah, oke. Ya tergantung ya. Ngasihnya itu nanti kalau ibu meninggal itu buat kamu atau ini rumah udah buat kamu gitu ya. Betul. Ya. Ya berarti bisa jadi ya. Tapi kan ngomongnya hibah di sini ya. Kalau hibah ya pokoknya bilangnya begitu ya. Kasusnya adalah begitu. Statusnya apakah hibah atau wasiat, itu juga menjadi masalah, ya kan? Itu juga sering menjadi masalah. Nah, ini saya cuma mau menggambarkan saja bahwa hal-hal yang seperti ini itu sangat sering terjadi dan kita bingung menempatkannya. Ya, secara teori kita sudah jelas. Hukum Islam sudah jelas. Kalau kayak gini, kalau statusnya ditinggal dalam kondisi tidak ada pernyataan dan seterusnya, maka jadi warisan. Tapi kalau sudah diberikan, sudah diterimakan, namanya hibah. Kalau sudah diberikan tetapi belum diserah terimakan, namanya wasiat dan seterusnya. Tetapi masalahnya mereka pun sendiri bingung. Ini maksudnya hibah, wasiat atau waris. Nah itu kita juga bingung. Kita nggak tahu dulu bapak gimana dan seterusnya. Nah ini kan yang akhirnya sering menjadi masalah. Gitu. Jadi ya ini memang sudah dari awal agak salah begitu. Yang mana sangat berpotensi menimbulkan masalah. Kalau bahwasannya si Teguh tetap dapat warisan, iya. Nah, masalah hibah ini bagaimana? Kalau memang itu hibah dan diserah terimakan pada saat itu, ya maka tetap sah. Tetapi kira-kira anak-anak yang lain itu protes apa enggak? Akan menimbulkan masalah atau tidak? Nah, itu yang harus harus diperhatikan oleh seorang ibu yang mau meninggal tadi. Seorang orang tua yang hendak meninggalkan anak-anaknya dengan harta. Itu harus di-manage dengan baik supaya anaknya itu tidak kebingungan lagi. Ya, yang satu bilang pengen dibagi waris, yang satu enggak, ini sudah hibah, dan saling ngeklaim tanpa ada aturan yang jelas, tanpa ada status yang jelas. Nah, ini yang akan kita hindari. Oke, lanjut lagi yang keempat. Siapa nih yang bisa buka? Baik.
Ya, saya Sat. Oke. Pak Susilo tidak ingin anak-anaknya nanti berantem gara-gara warisan. Akhirnya Pak Susilo menulis surat bahwa hartanya dibagi rata kepada anak-anaknya. Untuk menguatkan hibah itu, Pak Susilo pergi ke notaris. Hanya saja dalam surat itu tertulis bahwa harta Aki setelah wafat. Sahkah hibah itu? Jadi Syauqi? Mana ya? Iya, Bingung, tidak, Ustaz. bisa jadi. Hah? Kayaknya Yang lain bisa membantu. kayaknya Ya? tidak, Ustaz. Apa kok tidak? Tidak, Ustadz. Tidak, karena Tidak. apa namanya? Warisan ya. Transaksinya gimana ya? Gitu, Ustaz. Bingung. Oke. Call friend Coba boleh? ingin membantu. Oke. Call friend. Nggak hibah. Nggak hibah, Ustadz. Karena sebenarnya ini rada bingung sih, Ustadz. Kalau hibah, masa iya dikasihinnya nanti setelah dia wafat? Berarti itu kayak wasiat gitu nggak sih? Tapi setahu saya, kalau hibah itu ada hibah atau wasiat ya, saya lupa deh. Itu ada maksimalnya gitu loh, Ustadz. Nggak boleh semuanya langsung dibagi gitu. Kalau nggak salah. Jadi nanti tetap dia meninggal tuh harus ada yang diwariskan gitu. Kalau nggak salah ya Ustadz. Yang namanya juga. Oke. Berarti sah atau tidak nih? Tidak. Tidak. Oke. Tetapi kalau kira-kira nanti ini sudah dinotariskan dan sudah ditandatangani, memiliki kekuatan hukum. Kemudian itulah yang terjadi. Maksudnya ya sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Susilo itu gimana? Kan katanya tidak sah, tetapi secara hukum punya kekuatan. Ya itulah, itu ya. Ya itulah masalahnya. Ketika seseorang kok memberikan, ya apalagi seperti niatnya mungkin memang baik, ya, supaya anaknya nanti nggak berantem, supaya sudah jelas semuanya. Tetapi ternyata ketika tata caranya juga salah, tidak sesuai dengan pasrah saja gitu ya. Ketika memang tidak sesuai dengan syariat, ini malah akan menjadikan sesuatu yang ya masalahnya lain lagi. Oke, nggak berantem di warisan sih, karena udah diatur secara jelas, tetapi malah nanti berdebatnya di masalah, oh ini sah atau tidak, ini benar atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Ya mungkin kalau anaknya laki semua atau anaknya perempuan semua agak gampang lah gitu. Tetapi kalau ada yang satu laki, ada yang satu perempuan, yang satu bilang yang perempuan karena sudah dibagi rata begitu oleh bapaknya bilang, oh enggak, kita harus mengikuti apa kata bapak. Yang laki-laki karena merasa kalau dengan warisan dapat lebih banyak, oh enggak, bapak itu salah menulis wasiat. Harusnya kita bagi secara waris karena dia dapat lebih banyak kalau waris. Nah, si perempuan dapat lebih banyak ketika dengan cara dibagi rata yang sesuai wasiat bapak ini. Oh, berarti abang itu tidak menghormati aturannya bapak gitu kan ya. Yang si abangnya, kamu tidak menghormati aturan Allah. Pokoknya ribut bawa-bawa ya kayak gitulah. Gara-gara masalah harta, justru bukan karena tidak baiknya niat sang orang tua, tetapi karena salah eksekusi dari si orang tua. Padahal niatnya sudah baik. Maka ini juga menjadi catatan. Jangan sampai nanti kok seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Ya, tadi semoga menjawab dan kita akan bahas lebih lanjut lagi. Insya Allah nanti kalau sudah paham aturan-aturannya, teman-teman akan semakin paham. Oh, ternyata yang tadi itu kasusnya berarti salahnya di sini, harusnya tidak seperti itu. Kalau mau seperti itu caranya begini. Gitu. Oke, lanjut lagi nomor 5. Silakan, siapa? Saya Ustaz. Coba saya bacakan. Pak Wahab mempunyai tanah dan rumah di kampung. Anak-anak kebanyakan merantau. Akhirnya Pak Wahab memberikan tanah dan rumah itu kepada anak tertuanya. Hanya agar ketika Lebaran, semua keluarga masih ada rumah untuk berkumpul keluarga. Pak Wahab memberi syarat bahwa rumah itu tidak boleh dijual atau diberikan kepada orang lain sampai kapanpun. Sahkah hibah itu?
sebelum masuk ke sahkah hibah itu, karena memang ini anak-anak akhirnya Pak Wahab memberikan tanah kepada anak tertuanya. Itu hibahnya di situ ya, pernyataan hibahnya di situ. Tetapi sebenarnya pertanyaannya lagi sebelum itu, ini hibah atau bukan? Gitu. Karena diberikan syarat untuk jangan dijual. Bisa jadi. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Gitu ya. Makanya saya kasih C bisa jadi, karena itu pun menjadi jawaban paling sering gitu ya. Ketika ditanya, Ustadz kayak gini, gimana statusnya? Apakah sah atau tidak sah atau gimana? Bisa jadi, Bu. Tergantung kan gitu. Oke. Nah, ini juga menjadi masalah seperti itu. Biasanya orang tua itu kayak gitu, merasa anak-anaknya udah nggak butuh semuanya dan seterusnya. Akhirnya ya udah rumah ini pokoknya nggak usah nggak usah dimilikan siapa-siapa, tapi semuanya make, tapi nggak boleh dijual gini, nah gitu. Jadi agak susah ya, statusnya itu apa? Nah, sebenarnya kalau namanya hibah itu ya tidak boleh disyaratkan, tidak boleh dijual. Karena yang namanya hibah itu kan perpindahan kepemilikan. Saya menghibahkan kepada Dani. Berarti barang yang saya hibahkan jadi milik Dani. Kalau barang sudah menjadi milik Dani, terserah Dani mau apain. Karena dia pemilik berikutnya. Sebagaimana saya juga terserah mau ngapain barang saya ketika menjadi milik saya. Nah, tetapi kalau saya bilang, Dan, ini laptop buat kamu, tapi tolong jangan begini. Ya kalau syarat itu kok mengikat, maka tidak sah hibah tersebut. Sebenarnya cuman ya mungkin minjemin begitu. Tetapi ya yang terjadi adalah hibah itu tetap sah, tapi syaratnya batil. Jadi sebenarnya katakanlah ini hibah, maka hibahnya sah dan syarat untuk tidak dijual itu tidak berlaku. Si anak itu sebenarnya tetap boleh menjualnya, meskipun sang ayah mensyaratkan untuk tidak boleh dijual. Ya, tetapi karena sudah menghibahkannya, ya sudah terima aja dulu. Habis itu ya terserah saya. Toh ini sudah menjadi milik saya. Kalau nanti dijual sama si abangnya, adik-adiknya itu tidak bisa protes begitu. Ya protes sih bisa aja gitu. Cuman abangnya tetap berada di posisi yang benar untuk menjualnya. Nah ini kan sangat membuka pintu masalah, sangat membuka pintu masalah. Gitu. Oke, ini yang nomor 5. Ya semoga bisa difahami ya. Dan solusinya bagaimana? Yang nomor 5 ini sebenarnya ada solusi lain, yaitu ketika memang Pak Wahab ini kok kemudian pengen rumahnya itu menjadi rumah pusaka, tidak dijual, tetapi juga tidak dimiliki oleh salah seorang, karena kalau diwariskan nanti bisa dijual, kalau dihibahkan nanti juga bisa dijual, bisa dipindah tangankan lagi, tetapi dia tidak pengen dijual, tidak pengen dipindah kepemilikan, gitu ya, maka diperbolehkan untuk diwakafkan. Saya wakafkan rumah ini, keperuntukannya siapa? Nadirnya abang. Anak yang paling tua itu menjadi nadir, yang menjadi penanggung jawab atau menjadi apa ya, yang dipasrai wakaf tersebut. Tetapi dia bukan pemilik. Untuk apa wakafnya? Apakah untuk masjid, madrasah, sekolah, pondok dan seterusnya? Enggak. Ini rumah Bapak wakafkan untuk keluarga kita saja, sehingga siapapun yang mau pakai silahkan. Tetapi tidak boleh untuk digunakan atau hak pemakaian hanya di keluarga kita saja. Siapapun mau tinggal di sini dari keturunan Bapak boleh, di luar itu harus seizin kalian semuanya. Katakanlah seperti itu, maka wakafnya sah, meskipun namanya wakaf itu yang kita sering dengar adalah wakaf itu untuk umum. Enggak, wakaf itu penggunaannya boleh dibatasi. Oh, hanya untuk keluarga si A, oh hanya untuk keluarga si B, oh hanya untuk orang-orang ini, hanya untuk orang-orang itu diperbolehkan. Jika memang si wakifnya melakukan hal itu. Bukankah itu membatasi pahala? Ya pastinya membatasi pahala gitu ya. Karena semakin banyak wakaf itu termanfaatkan, maka pahalanya pun akan semakin banyak mengalir. Nah, kalau semakin sedikit, ya semakin sedikit yang akan mengalir. Makanya yang namanya wakaf itu based on manfaat begitu. Semakin banyak manfaat, itulah yang harus kita cari sebenarnya. Tapi kan ini agak-agak wakaf tapi nggak pengen orang lain dan seterusnya. Ya monggo silahkan, statusnya bisa diwakafkan, tetapi supaya tidak bisa dijual, tidak dimiliki oleh seseorang, tetapi pemanfaatannya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ini paling seperti itu alternatifnya. Oke, yang ke-6 nih, yang terakhir.
Bisa ditolong bacakan yang lain? Siapa lagi nih yang belum? Guys, bisa open mic nggak tuh? Ayo, siapa? Oh, lagi di kereta. Oke. Siap. Ya udah, siapa aja lah. Yang udah, ya nggak apa-apa. Atau yang cewek-cewek tidak mau berpartisipasi ini, yang akhwat-akhwatnya. Itu Songhua siapa? Songhua. Bisa saya bantu aja biar segera. Oke. Oke, Pak Hasan adalah seorang yang kaya raya. Namun kini ia telah berumur 80 tahun. Ia memiliki 2 anak, laki-laki Hisham dan Umar. Hisham telah memiliki anak yang bernama Susilo, begitu pula Umar punya anak bernama Bambang. Namun tanpa diduga, Umar meninggal terlebih dahulu dibandingkan ayahnya. Jika nanti Pak Hasan meninggal, apakah Bambang atau anaknya Pak Umar berhak mendapatkan waris? Paham ya kasusnya ya? Pak Hasan punya anak Umar sama siapa tadi? Hisham. Nah, si Umar ini punya anak namanya Bambang. Nah, kebetulan Umar itu meninggal duluan. Nah, Umar mungkin pas-pasan ya, nggak kaya amat lah gitu, sehingga ketika meninggal ya nggak meninggalkan warisan. Yang kaya itu si Pak Hasan. Nah, pas Pak Hasan meninggal, apakah si anaknya si Umar ini dapat warisan atau tidak? A, ya, B, tidak, C, bisa jadi. Oke, tadi ada yang menjawab tidak. Siapa tuh? Kenapa? Kenapa kok tidak? Baik. Sebenarnya bingung Ustadz. Sering kejadian kayak gini, cuma biasanya sih ujung-ujungnya dikasih aja Ustadz, kayak dikasih itu doang. Bukan warisan. Nggak tahu, kayaknya sih enggak. Oke. Ada yang lain? Ada yang mengatakan iya kan? Tapi saya lupa Ustadz, kalau nggak salah yang kayak gitu-gitu tuh, misalnya kayak kalau ada sisa atau gimana gitu, jadi dia masih ada hak di situ. Tapi kan anaknya laki-laki, si Hisham ini kan udah asobah. Kalau asobah itu dapat semuanya, nggak mungkin ada sisa. Nah itu Ustaz. Tapi kasihan juga kan, kalau nggak dapat, udah mati tinggal bapaknya duluan, gitu. Nggak dapat warisan dari kakeknya yang kaya, gitu. Ini apakah warisan juga dapat diwariskan, Ustaz? Gimana? Apakah warisan juga dapat diwariskan? Hak waris sih. Oke, nah pertanyaannya, apakah Umar masih punya hak waris? Tidak. Ustaz. Ya sudah, apa yang mau diwariskan ke anaknya lagi? Umarnya aja nggak punya, gitu. Ya udah Ustadz, berarti mungkin anaknya Umar udah dapat dari bapaknya, yaitu Pak Umar. Iya, tapi Umar masih miskin pada saat itu ya. Nah, ini memang ini menjadi masalah. Kita akan bahas. Baik, insya Allah bisa difahami ya, masalah-masalah ini itu adalah masalah-masalah warisan yang mungkin teman-teman tidak terlalu relate, karena ya alhamdulillah ya masih nggak punya duit begitu ya, jadi nggak ada kepikiran juga mau mewarisi apa, nggak ada yang mau diwariskan, terus mau mewarisi kepada siapa, ya belum ada juga gitu kan ya, anak belum ada dan seterusnya. Karena memang kecenderungan waris itu adalah dari atas ke bawah. Kecenderungan kita berpemahaman waris itu dari orang tua ke anaknya, dari generasi awal ke generasi berikutnya. Padahal yang namanya waris itu bukan seperti itu. Dari orang yang wafat menuju orang yang ditinggalkan. Dan anak bisa jadi duluan ya dibandingkan dengan bapaknya dan seterusnya. Ini maka akan menjadi kasus-kasus waris yang harus kita pahami ya, supaya nanti ketika memang kejadian seperti ini kita sudah tahu bagaimana cara membaginya, bagaimana caranya supaya tidak terjadi keributan. Karena di sini harus dua hal nih. Satu, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar hukum agama. Yang kedua adalah sebisa mungkin juga tidak menimbulkan keributan. Karena belum tentu yang sah menurut agama tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Ya, sebagaimana nikah kedua diam-diam tanpa izin istri pertama, nikah pun nikah siri dalam tanda kutip tidak di KUA-kan, gitu kan ya. Tetapi sah, saksinya ada, orang tuanya, walinya juga ada, dan seterusnya. Nah, ini kan sah secara agama, tidak melanggar agama.
ya, bahwa nikah lagi tanpa izin istri pertama itu sah, tetapi apakah tidak akan menjadi masalah? Ya pastinya akan banyak sekali masalah yang timbul gara-gara hal itu. Nah, ini dua hal itu yang harus kita sangat perhatikan di dalam masalah pembagian waris. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa ya anak laki-laki sama dengan anak perempuan bagi waris sejak masih hidup. Hibah bercampur waris juga kemarin sudah kita ceritakan kalau tidak salah ya, yang tentang tadi 3 anak yang dihibahkan hanya anak yang terakhir saja, secara hukum hibahnya sah. Tetapi ketika 2 anak ini kok tidak dikasih tahu, yang tadi ibu siapa gitu ya, punya anak 3, yang dihibahkan yang anak terakhir saja, ya udah ini rumah semuanya buat kamu. Sah atau tidak? Hibahnya sah, karena namanya hibah itu tidak butuh saksi. Nah, cuman masalahnya ke anak pertama dan anak kedua itu menyangkanya rumah tersebut masih milik almarhumah. Nah, dan kebetulan ibu ini kemudian wafat begitu ya. Mereka berdua menyangkanya masih milik almarhumah. Nah, sedangkan si anak terakhir merasa sudah dihibah karena memang hibah itu ada begitu. Nah, tentu 2 orang ini akan ayo kita bagi waris. Nah, si anak terakhir akan bilang, "Waris apa, Mas? Nah, ini rumah ini kan peninggalan ibu dan kita ahli warisnya bertiga, kita bagi 3 dan seterusnya." "Oh, nggak bisa, Mas. Ini rumah sudah menjadi milik saya, sudah dihibahkan dari ibu kepada saya." Nah, ini kan akan menjadi masalah meskipun hibah ini sah. Tetapi karena yang tahu hanya ibu dan si anak yang dikasih hibah ini, yang kedua ini juga tidak akan semudah itu menerima, ya apakah langsung percaya atau tidak. Mana buktinya, mana saksinya. Ya kalau memang tidak bisa membuktikan dan tidak bisa mendatangkan bukti dan mereka tidak percaya, sangat memungkinkan bahwasanya yang menang justru nanti di pengadilan, yang menang justru yang 2 ini. Karena memang pada dasarnya rumah ini milik almarhum si ibu ini. Bahwasanya dia sudah berpindah atau belum, menurut anak terakhir sudah, menurut 2 anaknya belum. Nah, secara kaidahnya adalah al aslu baqa'u makana ala makana, kan gitu ya. Ya aslinya itu yang sudah yakin mana? Al yakin la yazulu bisyak. Yang sudah disepakati semuanya ini tadinya punya ibu. Ya, memang ini semuanya tadinya punya ibu. Nah, muncul statement kedua, si anak terakhir bilang, kemudian dikasih saya. Tapi statement keduanya yang diyakini oleh 2 kakaknya itu, rumah ini tidak dihibahkan. Nah, maka dikembalikan kepada yang disepakati. Yang disepakati apa? Ya masih menjadi miliknya si ibu. Karena itu menjadi status yang masih disepakati, begitu. Maksudnya kedua belah pihak sepakat, ya memang tadinya milik ibu. Tapi apakah sudah berbalik nama atau belum? Yang satu bilang iya, yang satu mana buktinya dan seterusnya dan seterusnya. Memang kakaknya, 2 orang kakak ini tidak bisa membuktikan bahwasanya ada pernyataan tidaknya itu memang tidak ada bukti. Tetapi kan justru yang harus mendatangkan bukti itu yang ngeklaim. Yang ngeklaim ini sudah dihibahkan kepada saya. Oh, dia harus mendatangkan bukti untuk mengatakan hal itu. Sehingga yang 2 ini cukup, ya mana buktinya? Kalau tidak ada, ya sudah. Itu namanya kalau dalam bahasa hukum, bara'atu dzimmah, atau kalau bahasa hukumnya di Indonesia itu gimana? Asas praduga tak bersalah gitu. Jadi kalau selama tidak ada bukti, apapun tuduhan Anda, ya itu tidak benar selama belum mendatangkan bukti. Nah, kurang lebih seperti itu. Al-asru bara'atu dzimmah. Oke, hibah bercampur waris. Atau begini kasusnya. Anak pertama, Pak Bambang punya anak 5. Anak pertama udah nikah. Anak kedua juga udah nikah. Kebetulan laki-laki semua katakan. Anak pertama sama anak kedua karena sudah nikah gitu. Pak Bambang itu punya rumah 1, kontrakan 5. Akhirnya 2 kontrakannya, ya udah, anak pertama kamu pakai aja. Anak kedua kamu pakai aja. Entah udah dihibahkan, entah belum. Gitu ya. Pokoknya pakai aja bahasanya. Kemudian belum menikahkan anak yang ketiga sampai kelima, itu sudah wafat Pak Bambangnya. Nah, ini bisa jadi masalah nih. Status daripada kontrakan pertama dan kedua yang sudah dipakai oleh abang pertama, abang kedua ini apa? Apakah sudah menjadi milik mereka berdua sehingga tidak perlu bagi waris, tetapi mereka mendapatkan bagian dari rumah yang ditinggalkan dan 3 kontrakan sisanya? Ataukah ini cuma dipinjemi saja sehingga harta warisan itu ada 5 kontrakan dan 1 rumah? Nah, ini kan jadi masalah nantinya. Makanya kalau mau menghibahkan itu harus jelas. Ketika mau melakukan hal-hal seperti itu harus diperjelas. Ya, ketika memang itu kontrakan pakai aja. Ditanyakan kembali, Pak, ini statusnya apa? Apakah cuma dipinjemi saja sehingga nanti kalau Bapak wafat atau ada apa-apa ini statusnya masih menjadi milik Bapak, atau dihibahkan kepada saya sehingga
sudah menjadi milik saya. Kalau apa-apa yang terjadi, itu ya statusnya milik saya. Kalau saya wafat, ya ini menjadi warisan bagi orang-orang yang saya tinggalkan, termasuk Bapak, atau bagaimana, begitu ya. Kalau ini sudah menjadi milik saya juga, secara hukum saya boleh menjual belikannya, saya boleh menyewakannya kembali, dan seterusnya, atau bagaimana. Nah, ini juga harus diperjelas, gitu ya. Sama dengan tadi hibah bercampur waris itu juga tadi ya, kalau memang si ibu mau menghibahkan kepada anak yang terakhir, tolong kasih tahu anak pertama dan anak kedua bahwa rumah ini sudah dihibahkan. Supaya apa? Supaya anak pertama dan kedua itu tidak punya pintu untuk menuntut lagi. Ya, pas ibunya akhirnya wafat, anak pertama kedua nggak mungkin bagi-bagi dong harta rumahnya. Ya mungkin aja sih, tetapi atas namanya bukan menuntut warisan dari ibu, karena sudah tahu bahwa ini memang sudah punya kamu. Tapi ya saya kan juga anaknya juga, saya minta dong. Nah, kalau seperti ini kan sudah beda nih. Atas namanya beda, secara hukum pun juga sudah berbeda. Dia tahu posisinya itu berada di mana. Ya, dia punya kekuatan itu seberapa kuat ya, dari sisi bergainingnya, dari sisi hukumnya dan seterusnya. Oke, itu adalah kesalahan yang ketiga. Kemudian kesalahan yang keempat adalah kerancuan harta suami istri. Ini kalau sudah nikah nih baru ngerti ya, bahwasanya di Indonesia itu kalau udah nikah biasanya harta suami adalah milik istri dan harta istri adalah milik istri, gitu kan ya, bukan milik suami. Ya, pokoknya begitu. Hartamu hartaku, hartaku hartamu. Pokoknya kita semua sudah melebur jadi satu. Kita berdua sudah melebur jadi satu dengan pernikahan. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang mungkin so sweet, tapi bisa menjadi masalah. Bukan berarti salah juga. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya, tetapi bisa menjadi masalah di kemudian harinya. Terlebih lagi, begini, seorang katakanlah ya suami nikah dengan seorang laki-laki nikah dengan perempuan gitu ya, menjadi suami istri, kemudian istri kerja, suami kerja. Si istri ini seluruh ya memang kewajiban menafkahi adalah suami. Tetapi kemudian karena istri juga kerja, akhirnya ya udah Mas, yang buat harian dari saya aja, dari gaji saya, tetapi Mas nabung aja deh buat nanti buat beli rumah kayak, atau buat beli apa ya, katakanlah kalau sudah punya rumah ya buat tabungan anak-anak dan seterusnya, ya kita haji dan seterusnya, udah tabung aja gitu. Kemudian sudah numpuk tabungannya, belum sempat menghabiskan untuk membelanjakan untuk haji lah, untuk anak-anak dan seterusnya. Sang suami ini wafat, kebetulan anaknya perempuan 2 begitu. Nah, ini harta yang suami yang mana? Karena kalau anaknya perempuan 2 ya, berarti waris itu akan ada ke tempat lain, yaitu ke saudara-saudaranya suami. Ke saudara-saudaranya si suami. Yang mana saudaranya suami dengan saudaranya istri beda dong tentu. Ya, keluarga dari akan ada jatah waris dari keluarganya suami. Atau bahkan bisa jadi bapak ibunya suami ini masih ada. Nah, ini kan akan jadi masalah. Lah berarti tabungan 500 juta yang selama ini dikumpulin, itu masih statusnya menjadi milik suami. Dan itu akan dibagikan waris. Dan saya sebagai istri hanya dapat 1/8. Padahal 500 juta itu bisa terkumpul gara-gara saya merelakan gaji saya untuk dijadikan nafkah buat anak-anak. Nah, ini ketika memang mau melakukan perjanjian seperti itu, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi harus paham konsekuensinya. Kalau terjadi seperti itu, ya kayak gitu konsekuensinya. Ya. Apalagi kok harta 500 juta ini masih statusnya belum diperjelas. Ya, makanya kalau mau dijadikan satu, ya harus diperjelas bahwa oke, Mas atau seorang istri nanya ke atau suami ke istrinya, Dek, pokoknya semua harta yang kita miliki kita jadikan satu, kita miliki secara bersama, kemudian ya ini pokoknya jatahnya adik setengah, abang setengah. Jadi kalau ada apa-apa itu yang katakanlah adik meninggal duluan gitu kan ya, maka yang dibagi waris adalah setengah dari keseluruhan harta ini. Ini karena memang menjadi milik adik dan seterusnya. Ya kalau memang mau seperti itu silahkan, tapi diikrarkan supaya nanti ketika wafat jebret salah satu wafat atau cerai itu ketahuan mana yang punya suami mana punya istri, sehingga nggak perlu ada gono gini, nggak perlu ada diributkan ini bagi waris atau bagaimana dan seterusnya supaya lebih jelas terlebih dahulu. Nah, tapi kasusnya kalau begini, ini ada seorang perempuan, anaknya juragan tanah, juragan kontrakan, begitu ya, anak perempuan semata wayang dari seorang haji kos-kosan, ya tukang kos-kosan yang punya kos-kosan banyak. Suaminya itu cuman
ya seorang laki-laki yang merantau ya dari Jawa atau dari Sunda gitu ya menuju Jakarta, kebetulan dapat dia begitu, modalnya cuma modal dengkul doang. Nah, ini kira-kira mau nggak kalau ya sudah Mas, pokoknya semua harta ini kita bagi menjadi 2. Nah, ini kan pasti enak aja 2 gitu kan. Memang kamu modal apa kok tiba-tiba mengklaim bahwa semua ini adalah milik kita bersama? Kan nggak bisa. Nah, terlebih lagi nanti kalau si istrinya wafat, terus kontrakannya menjadi milik dia semuanya, dia nikah lagi dengan cewek yang lebih cantik dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan jadi masalah nantinya. Anak-anaknya atau keluarga dari pihak istri ya pasti memprotes hal ini. Nah, ini harus diperhatikan bahwasanya setiap akad-akad atau setiap transaksi yang kita laksanakan dari sebuah harta itu akan memiliki konsekuensinya. Nah, kita harus pahami sampai sejauh itu supaya nanti nggak kaget, supaya nanti tidak bingung, tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, ini makanya kalau mau gampang nih suami istri ya udah silahkan aja. Ketika suami kok beli mobil, katakan beli mobil ke rumah gitu. Terus istri harus bilang, Pak, ini punya siapa? Ini mobilnya siapa? Oh, mobil papa. Buat mama ya? Oh ya udah deh, buat mama nggak apa-apa gitu ya, karena ini kan sekalian hadiah ulang tahun buat kamu. Ya sudah, ini pokoknya mobil buat mama gitu. Nah, itu harus jelas nih statusnya. Kalau dikasih oleh suami atau suami membeli sesuatu itu harus diperjelas. Oke, ya sudah nih Pak. Kalau perlu malah kasih tanda serah terima begitu. Ya sudah Pak, gitu kan ya. Ini tolong tanda tangan tanggal sekian bulan sekian Bapak atau Papa ngasih mobil kepada Mama. Tanda tangan Pak, kasih materai gitu kan ya. Jadi jelas kalau suaminya meninggal, oh itu mobil tidak dibagi waris. Begitu. Nah, mungkin besok lagi beli TV. Pak, ini TV punya siapa? Ya punya Papa gitu kan ya. Oh, punya Papa, nggak dikasih buat Mama lagi. Oh, nggak, kalau TV ya nggak usah lah, kan kemarin udah mobil gitu. Oh ya udah, tapi Mama boleh nonton kan di TV ini? Ya boleh-boleh aja, kalau cuma nonton, cuma pakai nggak apa-apa. Tapi statusnya ini tetap milik Papa. Katakanlah seperti itu. Nah, kemudian beli rumah, ini rumah ini punya siapa dan seterusnya, itu harus diperjelas. Ya kalau lah memang bayarnya patungan berdua, kasih kira-kira prosentasenya berapa? Apakah 50%, 50%? Bahkan kita belinya berdua ini rumah. Ya udah, pokoknya statusnya rumah ini milik kita berdua ya, meskipun mungkin atas nama mama atau atas nama papa, tetapi status rumah ini milik berdua. Berapa persen Pak? 50-50 ya. Mungkin suaminya agak mikir, kan ini harganya 1M. Papa ngasih duitnya 900, kamu cuma 100 ya, masa 50-50? Janganlah, 80-20 lah, kan mama udah dapat 10% lebih. Katakanlah seperti itu, ya harus terjadi deal-dealan. Oke, sekian persen, deal. Oke. Nah, seperti itu. Sehingga ketika nanti kok terjadi wafat, kematian, atau perceraian, itu udah jelas. Mana harta papa, mana harta mama. Kalau perlu malah dikasih stempel gitu ya. Kulkas, mama. TV, mama. Mobil, papa gitu ya. Lemari, mama, dan seterusnya. Jadi kalau terjadi apa-apa langsung udah ada stempelnya semuanya. Pokoknya kita berpisah, ya sudah, masalah warisan, masalah harta kita sudah kasih stempel semuanya, sudah kasih status semuanya, tinggal kita bawa punya kita masing-masing. Nah, aslinya harta suami istri itu seperti itu. Tidak memiliki harta secara bersama, secara otomatis tidak. Karena memang objek dari sebuah akad adalah ya kehalalan suami dan istri, kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan istrinya, sebagaimana istrinya juga bersenang-senang dengan suaminya. Tetapi harta istri dan harta suami itu bukan menjadi objek pernikahan. Sehingga ya harta suami ya tetap milik suami selamanya, harta istri ya tetap milik istri selamanya, sampai ada akad yang memindahkan. Katakanlah suami memiliki kewajiban untuk menafkahi, ya itu saja, sekedar itu saja. Jadi kalau suami kok punya harta, punya katakanlah gaji 30 juta, terus suami hanya memberikan nafkah kepada istri 5 juta per bulan gitu ya. Ya itu ya yang miliknya istri cuma 5 juta. 25-nya ya tetap milik suami. Ya meskipun pas membelanjakan si suami ini agak takut-takut juga ketahuan istri dan seterusnya, tapi status hakikatnya itu milik suami. Ya masalah takut membelanjakan, takut dimarahin istri dan seterusnya itu kan urusan lain gitu ya. Tetapi status hartanya itu tetap milik dia. Oke, jadi
suami istri memiliki hartanya masing-masing. Dan kenapa? Ya karena suami ketika wafat, istrinya termasuk ahli waris. Ketika istri wafat, suaminya termasuk ahli waris. Sehingga dua-duanya harus memiliki kejelasan harta masing-masing. Tidak ada gono gini. Itu sebenarnya kayak solusi terakhir ketika sudah nggak tahu mana harta suami, mana harta istri. Sebenarnya seperti itu. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia itu rata-rata nikahnya monogami. Ya, monogami. Jadi nikahnya cuma sekali aja dengan satu pasangan saja. Sehingga kalaupun nggak jelas harta ini punya siapa, asal pakai aja selama masih hidup, ya udah selama kita masih bersama pakai aja berdua, itu seperti itu. Tapi kalau yang poligami, nikah dengan istri pertama, punya harta bersama, itu. Oke, ternyata datang satu perempuan lagi nikah. Menjadi bertiga nih. Apakah semua harta yang sudah dikumpulkan berdua ini kemudian otomatis menjadi milik bertiga? Ya kan pasti nggak terima dong istri pertama, kan begitu. Nah, ini kan jadi susah nanti, menjadi runyam, menjadi ribet. Nah, terlebih lagi kalau anaknya suami tidak semuanya anaknya istri. Katakanlah suami udah nikah 2 kali. Nikah yang pertama punya anak 3, nikah yang kedua punya anak 3 lagi. Nah, dengan pernikahan yang kedua ini barulah si suami ini wafat. Nah, ini harta mana yang akan dibagikan waris? Ahli warisnya siapa saja? Nah, dan seterusnya. Ini kan anaknya suami 6, anaknya istri 3. Yang wafat istri. Ahli warisnya siapa saja? Hartanya mana saja? Ini kan akan menjadi masalah nantinya. Nah, kecuali mungkin suami istri kok anaknya sama, laki-laki semua dan seterusnya, dan hartanya ke bawah semuanya, mungkin pada akhirnya akan jatuhnya sama. Pada akhirnya jatuhnya akan sama. Tetapi tetap ini harus diperhatikan. Baik, kemudian yang berikutnya, nah, karena kerancuan harta suami dan istri, maka akan menimbulkan warisan itu dikuasai istri atau suami. Ya, sehingga karena nggak tahu warisan punya bapak meninggal, atau suami meninggal, punya istri 1, anaknya 3. Gitu. Nah, harusnya di situ langsung ada pembagian waris. Ketika ada satu kasus wafat, maka ada pembagian warisan. Tetapi, karena memang nggak jelas mana harta suami, mana harta istri, akhirnya sebelum istri itu juga meninggal, sebelum ibu juga meninggal, maka tidak ada bagi-bagi waris. Nah, anaknya bilang, anak yang pertama itu kebetulan udah nikah, punya kebutuhan juga, dan tahu bahwa yang kaya itu bapaknya, ibunya itu ya cuman seorang anak perawan yang nggak pernah, yang nggak kerja, nggak punya warisan dari orang tua juga dan seterusnya, ya pokoknya di rumah doang gitu ya. Kebetulan dapat papa yang ganteng dan kaya, katakanlah seperti itu, akhirnya dia punya gaya hidup yang kaya juga dan seterusnya. Akhirnya seolah-olah punya rumah ini, punya kebun, punya di mana-mana aset, rumah, pabrik dan seterusnya, katakanlah seperti itu. Maka sebenarnya itu harta masih milik suami. Nah, harusnya seorang anak yang punya kebutuhan, ya udah bilang aja, "Mah, ini kan papa udah wafat. Ayo kita bagi-bagi waris." Itu sebenarnya sangat berhak anak untuk mengatakan seperti itu. Dan seharusnya seorang istri itu sadar bahwa, "Iya, Nak, papa udah nggak ada, meninggalkan banyak sekali harta, ayo kita bagi-bagi waris." Meskipun yang namanya bagi waris itu tidak harus dieksekusi pada saat itu juga secara pembagian hartanya. "Oh, ini punya kamu, silahkan ambil." Silahkan ambilnya itu nggak harus saat itu juga. Katakanlah cuma punya rumah 1, di situ masih ada ibu. Nah, anak-anaknya udah pada nikah, kemudian tinggalnya di luar semuanya. Nggak harus namanya bagi waris itu terus rumah itu dibagi menjadi 4, jatah istri sekian, jatah anak-anak sekian, sekian, sekian. Nggak harus seperti itu, nggak harus nunggu dijual dan seterusnya. Namanya bagi waris itu ya cukup dengan pokoknya bapak meninggal, punya harta rumah ini, ya udah rumah ini menjadi milik kita berempat. Ibu dengan porsi sekian persen, anak pertama sekian persen karena laki-laki, anak kedua perempuan beda lagi sekian persen, anak ketiga sekian persen, dan seterusnya. Udah. Masalah ibu mau tetap tinggal di sini, ya nggak apa-apa. Toh ini kan harta-harta kita juga. Ini kan harta peninggalan bapak. Meskipun status kepemilikannya punya kita semuanya, Mah, tetapi mama tinggal di sini sampai kapanpun. Itu kan nggak masalah. Pemilik bukan yang menempati, pemilik bukan yang yang meninggali, ya nggak masalah. Ya, gitu ya. Sebagaimana kita juga numpang selama ini, katakanlah kita anak numpang di rumah orang tua. Kalau kita tanya itu rumah punya siapa? Ya, bukan punya kita, punya orang tua. Sehingga kalau orang tua mau menjual rumah itu, ya terserah dia, wong punya dia. Gitu. Hanya saja ya memang perlu dikomunikasikan, jangan sampai kok kemudian
ya seenaknya saja tanpa mengkomunikasikan kepada keluarga ya, karena keluarga itu juga butuh harus menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan hal-hal yang besar, katakanlah seperti itu. Tapi secara hak kepemilikan ya tetap menjadi pemilik milik si aslinya itu, milik siapa. Nah, maka harta warisan tidak boleh dikuasai istri atau suami. Takutnya mendolimi, apalagi di situ kok ada anak yatim dan seterusnya gitu ya. Sehingga harus ketika katakanlah gitu, seorang suami wafat, istrinya masih cantik jelita gitu ya, ditinggali harta warisan yang sekian banyak, ada anak yang masih yatim. Nah, itu harus dipahami, istri hanya berhak 1/8 dari harta suami saja. Sisanya itu ya bisa jadi buat anak-anak. Sisanya adalah buat anak-anak. Sehingga nggak bisa istri itu tiba-tiba nikah dengan seorang berondong yang ganteng juga begitu. Terus tiba-tiba tinggal di rumah tersebut gitu ya, memakai semua fasilitas yang diberikan atau yang dia dapatkan dari mantan suaminya. Padahal di situ ada anak yatim dan seterusnya. Ya bisa-bisa saja seperti itu, tapi harus paham statusnya apa. Jangan merasa memiliki apalagi menelantarkan anak-anak. Jadi harus diperjelas. Saya tetap berhak sebagai seorang suami, seorang istri, sekian persen saya ambil, ini saya gunakan. Nah, sisanya memang masih di tangan saya, tapi statusnya bukan milik saya. Statusnya milik anak-anak. Saya cuma merawatnya saja, menjaganya saja sampai mereka dewasa, mereka sudah siap untuk menerima harta ini, saya berikan. Nah, jadi harus seperti itu. Nah, terus kebutuhan anak bagaimana, Ustaz? Kan anak butuh pampers, butuh ya kalau sakit, butuh biaya sekolah dan seterusnya. Ya sudah, silahkan ambilkan dari harta anak tersebut. Wong anak itu sudah punya harta, gitu. Nggak masalah. Ibu tidak mau menafkahi karena anaknya lebih kaya daripada ibunya. Katakanlah ya, anaknya cuma 1, laki-laki. Berarti istri 1/8, si anak 7/8, meskipun masih bayi, masih orok gitu kan ya. Malah kayaan si anaknya begitu. Ya sudah, silahkan kalau mau sekolah, kebutuhan makan dia, kebutuhan susu dia, pakaian dia dan seterusnya, belanja dia, silahkan pakai duitnya dia sendiri. Ambilkan dari jatahnya dia sendiri. Tapi kalau bisa jangan lupa bonnya itu disimpan. Jadi setiap ini beli popok, bonnya disimpan, beli susu, bonnya disimpan dan seterusnya sampai nanti supaya apa? Kalau si anak ini sudah gede dan tahu bahwa dulu bapaknya kamu tuh kaya loh. Warisan kamu tuh banyak loh sebenarnya. Coba tanyain ke mama kamu itu, berapa warisan. Nah, itu gampang. Mah, katanya papa itu kaya ya dulu. Iya, nah, papa kamu tuh kaya banget gitu. Nah, berarti jatah warisannya banyak dong, Mah. Iya, banyak banget ya. Kamu tuh dapat 7/8, mama cuma dapat 1/8. Oh ya udah, Mah, kan adik udah gede nih, mau meminta jatah warisan. Oh ya udah itu. Udah mama simpan secara rapi, silahkan ambil di lemari itu. Ada di paling bawah laci itu, ambil itu, di situ warisan kamu. Pas dibuka isinya bon semua. Loh, Ma, kok isinya bon semuanya ini? Ya itulah warisan kamu, sudah habis sama kamu. Tuh, bon susu, bon sekolah, bon kamu sakit tuh, masuk ke rumah sakit yang mahal, dan seterusnya. Supaya apa? Berarti udah tinggal berapa? Itu masih ada 3,5 juta gitu ya. Itu jatah sisa kamu itu karena udah dihabisin sama kamu sendiri. Katakanlah seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi minimal ada pertanggungjawabannya bahwa ini memang bukan harta istri gitu ya, 100%, ini harus diberikan kepada yang berhak pada suatu saat nantinya, ya harus diserah terimakan kepada yang memang berhak. Oke, itu warisan dikuasai istri atau suami, harus menunggu dua-duanya wafatnya. Karena memang ya kadang begitu ya, seorang ibu itu kalau bapak meninggal, terus ibu anaknya kok nanya warisan, Mah bagi warisan dong, itu ibunya juga beneran marah. Bapak kamu tuh baru meninggal, ibumu masih hidup, udah nanya warisan gitu. Cekek aja sekalian ibumu ini kan gitu. Kadang suka nadanya malah marah gitu, mau dikutuk jadi batu gitu. Padahal maksudnya kan bener, yang meninggal kan bapak. Mah, adik itu cuman meminta warisan dari bapak, bukan dari mama. Mama kan masih hidup gitu. Toh mama juga nggak meninggalkan warisan apa-apa kalau wafat, nggak punya harta. Yang punya harta kan bapak. Ya jangan ngomong kayak gitu ya, itu pasti akan dikutuk nanti gitu. Tapi sebenarnya seorang ibu yang benar, seorang istri yang benar itu paham bahwa ya memang jatahnya itu jatah anaknya, harus disegerakan. Jangan kok ditunda-tunda. Nah, kesalahan berikutnya menunda pembagian waris. Memang sih secara hukum Islam tidak ada batasan kapan
waris itu dibagikan. Tidak ada batasan, oh sebelum 1 tahun harus sudah dibagi. Itu nggak ada. Tetapi semakin seseorang itu menunda pembagian waris, akan semakin membuka pintu masalah. Katakanlah begini, suami istri punya anak 5, laki-laki semua katakanlah, gitu biar gampang, karena biar jatahnya sama, atau laki-laki perempuan lah. Kemudian anak pertama ini kerja sukses, anak kedua juga kerja, tapi nggak sukses-sukses amat. Anak ketiga sudah dibawa suaminya, perempuan. Anak keempat dibawa suaminya. Anak kelima itu masih sekolah, katakanlah seperti itu. Oke, wafat, meninggalkan rumah saja. Memang itu rumah akhirnya mereka ya tidak langsung dibagi, gitu. Ditempati oleh ibu dan semua orang juga yang masih belum punya rumah katakanlah masih tinggal di situ. Oke, yang itu menjadi tidak masalah. Tetapi ada masalah berikutnya, yaitu lama gitu ya ternyata nggak meninggal ibu ini, katakanlah berjalan sampai 20 tahun. Nah, tentu rumah, yang namanya rumah itu kan sudah butuh proses renovasi, ada kerusakan dan seterusnya. Ketika terjadi kerusakan, katakanlah, itu yang ngebenerin anak pertama, karena dia paling sukses. Ketika terjadi butuh renovasi, akhirnya, oke mah, ini ada duit sekian, direnovasikan saja. Dipakai buat ini, itu, dan seterusnya. Kemudian ada apa lagi? Oh, itu samping tetangga mau jual tanah itu. Gimana nih? Apa kita beli atau gimana? Oh, ya udah, beli aja mah, gitu kan. Duitnya dari mama sekian persen, dari kakak pertama ini sekian persen, hanya kebeli. Dibangun lagi dan seterusnya. Sudah menjadi banyak sekali perubahan. Kemudian 20 tahun kemudian itu si ibu ini wafat. Wafat. Oke, kalau sudah wafat dua-duanya kan biasanya bagi waris ya. Warisannya adalah rumah itu. Rumah yang sudah diperlebar, yang sudah dimodifikasi dan seterusnya. Kemudian si kakak pertama ini kebetulan udah agak bangkrut lah. Ya nggak sekaya dulu begitu, karena sudah tua juga, sudah nggak terlalu produktif dan seterusnya, anaknya juga banyak, kebutuhan juga banyak gitu. Mau bagi waris, sudah nih mama papa udah meninggal semuanya, warisan ini ayo kita bagi, laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian, rata seret ya, laki-laki 2 kali perempuan, katakanlah seperti itu. Berarti bagi kalau 5 laki-laki, kalau 5 anak, 3 laki-laki 2 perempuan, berarti yang laki-laki kali 2, 3 kali 2 6 tambah 2 bagi 8. Rumah itu akhirnya dibagi 8, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Rumah itu dijual, kemudian dibagi 8. Katakanlah seperti itu. Ini tentu yang anak pertama protes. Loh, nggak bisa langsung seperti itu. Kenapa? Kan memang laki-laki 2 kali perempuan. Iya, laki-laki kali 2 kali perempuan. Cuman masalahnya saya dulu udah ikut ngerenov. Saya dulu udah ikut beli tanah yang ini. Kemudian saya juga ikut bangun. Yang ini juga sudah saya ini. Dulu yang beli cat siapa? Dulu yang bayar listrik siapa? Dan seterusnya. Akhirnya terungkit semua. Yang anak kedua pun akhirnya ngungkit. Oh, tapi yang pas itu renov, saya juga ikut bayar itu. Yang anak yang terakhir, tapi kan yang ngurusin ibu di sini saya. Kalian kemana? Gitu, dan seterusnya. Akhirnya diungkit-ungkit. Kan akhirnya jadi nggak jelas. Memang hartanya masih ada, cuman pemiliknya itu jadi siapa? Akad yang dulu, yang mungkin awalnya niatnya, udahlah hibah ini kan punya bersama ini. Akhirnya, pas awalnya niat buat bersama, pas akhirnya diungkit, karena memang sudah nggak sekaya itu, katakan. Nah, ini kan menjadi masalah. Berbeda kalau dari awal, kok sudah dibagi waris. Udah, mah, papa udah meninggal, ini yang ditinggalkan hanya rumah ini, ayo kita bagi waris. Oh ya, memang papa udah meninggal, maka kita harus bagi waris. Oke, berarti punya mama sekian persen, punya abang anak pertama sekian persen, punya anak kedua sekian persen, semuanya tahu persentase. Sehingga ketika katakanlah terjadi kerusakan, wah rumah ini rusak, ini bocor dan seterusnya, butuh perbaikan, habisnya 8 juta. Siapa yang wajib bayar? Ya pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya ibu punya sekian persen, anak pertama sekian persen, sehingga patungan. Oh udahlah, kita patungan aja sekian persen, berarti yang punya lebih banyak, bayarnya lebih banyak, dan seterusnya. Udah gitu aja. Sehingga jelas prosesnya itu, siapa pemiliknya jelas, kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab juga siapa itu jelas. Sehingga katakanlah mau nambah bangunan, oh ini samping ini kok mau ada yang jual gitu, ayo kita beli. Yang bisa membeli kok cuman ibu dan anak pertamanya. Ya sudah, berarti bangunan yang itu milik berdua. Jelas kepemilikannya itu, sehingga ketika memang ibu ini wafat, oh sekarang ibu sudah wafat, jatahnya ibu kita bagi lagi. Tapi yang dibagi udah jelas, jatahnya ibu cuma sekian persen. Oke? Ya. Nah, ini. Jadi menunda pembagian waris itu sangat berpotensi menimbulkan masalah. Semakin lama tertunda, semakin banyak masalah yang akan
Oke, kemudian yang berikutnya, menunggu laku dijual. Nah, masalah warisan juga kayak gitu. Seolah-olah yang namanya waris itu ya bapak meninggal atau bapak atau ibu meninggal, jual rumah, bagi-bagi duit, kawin lagi, kan gitu ya, atau apalah begitu. Itu kan mindset-nya orang itu kebanyakan seperti itu, menunggu laku dijual. Padahal yang namanya bagi waris itu cukup dengan rumah ini punya siapa? Oh, punya saya sekian persen. Udah, tidak harus dijual. Katakanlah ya kalau rumah katakanlah bisa ya, atau rumah dibagi kayak kue. Anaknya 2, udah laki-laki semua udah bagi kayak kue, bagi setengah seret, punya abang yang kanan, punya adik yang kiri. Udah, itu bisa. Tapi kalau sapi meninggalkan sapi 1 begitu. Anaknya 4, apakah sapi itu harus dijual? Enggak harus. Ataukah sapi itu harus dibelah 2? Ya enggak harus juga. Kalau dibelah 2 mati gitu kan ya. Enggak jadi produktif lagi, enggak jadi harta lagi gitu. Ya kalau memang anaknya 4, udah status sapi itu sekarang tadinya punya bapak. Sekarang sapi itu punya kita semua, anak-anak berempat gitu. Nah, terus bagaimana? Ya terserah kita mau diapain sapi ini, itu sudah menjadi urusan di luar pembagian waris. Pembagian waris selesai dengan punya kakak 1/4, punya adik pertama 1/4, adik kedua 1/4, adik ketiga 1/4. Jadi masing-masing punya 1/4, punya jatah yang sama, katakanlah laki-laki semua begitu. Ya sudah, cukup sampai di situ. Bahwa jatah kakak yang mana? Ya pokoknya saya punya 1/4 sahamnya. Nah, masalah setelah itu, oh sapi ini kita mending ternakin aja, atau kita ambil susunya saja, atau kita jual saja, terserah para pemilik saham. Itu sudah di luar pembagian warisan. Ya, yang mau jual tidak bisa juga, yang mau jual silahkan, tetapi dia tidak bisa memaksa orang lain untuk menjualnya juga sebagaimana dia jual. Yang mau tidak jual juga silahkan, tetapi dia juga tidak bisa maksa orang lain yang mau jual. Kakaknya mau menjual, adiknya nggak mau jual. Ya kakak nggak bisa maksa adik untuk ikut menjual, si adik juga tidak bisa maksa kakak untuk tidak menjual. Ya terserah orang hartanya sudah punya dia, tapi harus ditentukan dulu punya si A seberapa, punya si adik seberapa, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi namanya bagi waris itu tidak harus dijual bagi-bagi duit, tidak harus. Katakanlah tanah, pabrik, dan seterusnya, ya sudah, biarkan berjalan, kita punya kepemilikan sekian persen, dan ya sudah. Gitu ya, hasilnya kita bagi bersama sesuai dengan kepemilikan katakanlah, atau sesuai dengan perjanjian-perjanjian, itu sudah bukan ranah bagi waris, tapi itu sudah ranah rapat pemilik saham, rapat pemegang saham. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, yang berikutnya, nah, bukan ahli waris menuntut. Nah, ini yang menjadi masalah juga nih. Gitu ya. Jangan sampai kita sudah semangat sekali ngomong masalah warisan, ayo kita bagi waris, ayo kita bagi waris. Ternyata pas ditanya, memang kamu siapanya? Yo, saya itu keluarganya gitu. Tapi dapat jatah warisan apa enggak sih? Kamu jatahnya berapa gitu? Ternyata pas dihitung-hitung dan seterusnya, kok saya di luar ahli waris ternyata itu. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau kasus yang seperti itu insya Allah nggak ada ya. Kok tiba-tiba tetangga nuntut bagi waris itu nggak ada. Tapi yang ada itu biasanya mantu nih. Katakanlah mertua kita wafat. Nah, terus katakanlah saya gitu ya, istri saya mau bagi-bagi waris dengan saudara-saudaranya. Nah, saya ini mantu, saya itu tidak punya hak apapun atas harta warisan yang akan didapatkan oleh istri saya, dan juga atas kepengurusan masalah waris itu. Jadi nggak bisa kok terus, Dek, meskipun kamu itu perempuan, tapi kan kamu yang paling banyak ngurus orang tua. Kamu jangan mau kalau minta dibedakan. Kamu harus minta lebih banyak daripada yang lainnya. Meskipun kamu perempuan, kamu harus minta disetarakan. Kenapa? Kamu yang ngurus, yang lain itu kan nggak ngurus semuanya itu. Lihatin aja gini-gini dan seterusnya. Katakanlah seperti itu. Sebenarnya saya tidak punya hak. Dan jangan sampai ketika kita dalam posisi seperti itu, kita kemudian ibaratnya nimbrung ngerusui. Jangan. Kalau mau nimbrung, silahkan ngasih solusi. Mendukung istri supaya melakukan bagi waris dengan cara yang terbaik, yang sesuai syariat, dan dieksekusi dengan cara yang tidak menimbulkan masalah. Kalau kita sebagai posisi yang mau bagi waris, ya kita harus tahan pasangan kita. Dek, kamu jangan ikut-ikutan, kamu nggak punya hak apapun di sini, mohon maaf, ini antara aku dan keluarga. Kamu nggak usah ikut-ikutan, ini antara kita, bukan antara kamu, tapi ini antara internal kita saja. Nah, kita juga harus bisa memposisikan pasangan kita supaya tidak ikut-ikutan nimbrung seolah-olah dia punya hak di situ.
Ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan kesepakatan atau adat. Ini juga menjadi masalah ya. Bagi rata aja, atau yang dapat warisan hanya anak perempuan saja, anak laki-laki nggak dapat. Itu Padang kalau tidak salah kayak gitu ya. Itu juga tidak boleh dipakai ya, kecuali ya nanti dengan alternatif hibah-hibah tadi ya. Ya harus disesuai waris diselesaikan dulu. Kalau setelah itu kok mau bagi-bagi cara adat dan seterusnya, terserah, sudah menjadi milik masing-masing. Ya kalau memang ada yang mau silahkan, kalau ada yang nggak mau ya silahkan. Begitu. Kemudian yang berikutnya, ahli waris pengganti. Nah ini, ahli waris pengganti itu apa? Ini kasus yang tadi. Almarhum, ini calon almarhum ya, belum almarhum. Anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, sudah masing-masing punya cucu. Oke, ternyata yang meninggal duluan anak-anak laki-laki yang pertama ini. Nah, si cucu ini akhirnya naik statusnya, seolah-olah dia sama dengan anak laki-laki kedua. Dia menggantikan posisi bapaknya. Ini adalah ahli waris pengganti yang mana ini salah. Kenapa? Karena sebenarnya sang cucu ini terhijab. Terhijab itu tertutupi oleh anaknya. Kan yang wafat ini, ya ini sudah nggak ada. Dia nggak punya hak waris lagi. Maka menjadi ahli waris satu-satunya adalah si ini, anak kedua ini. Sedangkan cucu-cucunya ini bukan ahli waris semuanya. Cucu dari anak pertama bukan ahli waris karena terhijab. Cucu dari anak kedua juga bukan ahli waris. Kenapa? Ya, bapaknya pun masih ada. Tenang aja, nungguin bapaknya mati dapat ya. Kan gitu. Gitu aja. Gitu. Nah, si yang ini itu tidak mendapatkan warisan dari almarhum. Makanya di beberapa daerah itu ada yang menggunakan wasiat wajibah. Jadi kalau ada kejadian seperti ini di Yordan kalau tidak salah, di Mesir juga, kalau ada kejadian seperti ini, maka si kakek ini wajib memberikan wasiat. Wasiat itu bahwasanya ketika nanti saya meninggal, tolong cucu saya yang bapaknya udah meninggal, yang nanti nggak akan dapat warisan itu tolong dikasih sekian persen. Itu boleh, karena meskipun cucu ini masih keluarga, tetapi karena tidak dapat warisan, itu boleh dikasih wasiat. Karena memang wasiat itu tidak boleh diberikan kepada yang bukan ahli waris. Gitu ya. Nah, tapi kalau langsung di bypass seperti ini, seolah-olah dia punya hak yang sama dengan anak laki-laki ini, maka ini salah. Ya kecuali kalau dia mau ngasih, paling jalannya juga seperti itu. Tapi kan kasihan Ustaz, dia itu udah bapaknya meninggal duluan, pas kakeknya wafat, nggak dapat apa-apa. Ini akan menjadi masalah. Ini akan menjadi masalah ketika yang kaya adalah si kakek, si almarhum ini. Tapi kalau yang kaya adalah si anak laki-lakinya, kakeknya nggak punya apa-apa. Yang kaya adalah anak laki-lakinya. Nah ini mati duluan, ya kan dia udah dapat warisan dulu. Sebagai anak udah dapat warisan banyak, kemudian si bapak yang masih hidup akan dapat warisan, tapi ya nggak seberapa, nggak sebanyak si anaknya. Nah nanti kalau dia meninggal, ya ini sudah cucu ini sudah sejahtera, sudah ya udah harta kakek meskipun nggak nyampe ke saya nggak masalah, toh itu cuma seberapa, tidak seberapa dibandingkan harta yang saya dapatkan dari bapak saya. Nah ini akan menjadi masalah kalau yang kaya adalah sininya. Tapi kalau yang kaya adalah sininya, itu tidak akan menjadi masalah. Nah, makanya hukum tetap berlaku untuk kaya dan miskin sama saja. Ya, tidak memandang status dia kaya atau miskin, karena kalau memandang itu juga susah. Kapan disebut kaya, kapan disebut miskin, begitu kan ya. Nah, maka ya tidak bisa otomatis naik begitu saja. Oke, itu 10 penyimpangan waris yang sering terjadi di Indonesia. Baik, kemudian yang berikutnya yang harus kita ketahui secara betul adalah perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat supaya kita paham bahwasanya sebuah akad, katakanlah ada yang terjadi itu ya, Bapak bilang, "Nah, itu rumah buat kamu," tapi setelah Bapak wafat, itu apa statusnya dan seterusnya, itu kita paham ya, tidak berdasarkan lafal yang diucapkan oleh Bapak, tetapi berdasarkan konsekuensi yang terjadi. Oke, perbedaannya dari sisi waktu akad, waris setelah wafat. Walaupun sebenarnya ini untuk mempermudah saja ya, waris itu tidak ada akadnya. Ya, tidak ada akadnya. Waris itu perpindahan harta karena kejadian wafatnya seseorang. Orang wafat, ya udah otomatis hartanya berpindah menjadi milik ahli warisnya. Jadi sebenarnya tidak ada akad ya. Tetapi waris hanya terjadi setelah ada kematian. Maka katakanlah itu sebagai sebuah akad kejadian tersebut, akadnya adalah setelah terjadi wafat. Kemudian yang berikutnya, hibah. Kalau hibah itu waktu akadnya sebelum wafat. Wasiat juga sama.
waktu akadnya sebelum wafat. Ya, hibah, nak ini mobil buat kamu. Nah, itu namanya hibah. Nih kuncinya, ini STNK, BPKB, dah balik nama sekalian atau udah pakai KTP kamu saja. Itu hibah. Ngomongnya sebelum wafat. Wasiat juga sama. Nah, pokoknya kalau bapak wafat, mobil ini buat kamu ya. Itu kan ngomongnya sebelum wafat. Nggak mungkin setelah wafat kok bisa ngomong, itu nggak bisa. Waktu penyerahan, kalau waris, ya karena akadnya setelah wafat, ya penyerahan hartanya juga pasti setelah wafat. Kalau hibah, harus sebelum wafat. Kalau setelah wafat, itu namanya wasiat. Ya meskipun ngomong, nak saya hibahkan rumah ini buat kamu, tapi setelah bapak wafat, itu tetap jatuhnya wasiat, bukan hibah. Ya, jadi hibah tidak akan sah kalau diserah terimakannya setelah wafat. Katakanlah begini, nak pokoknya nanti rumah itu buat kamu. Pokoknya suatu saat kalau bapak udah kebeli rumah yang itu, rumah ini buat kamu. Katakanlah seperti itu. Ternyata sebelum sempat kebeli, bapak udah wafat dulu. Nah, rumah itu apakah menjadi milik si orang yang akan diberi tadi atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Itu rumah tetap menjadi milik almarhum. Karena belum terjadi akad serah terima. Hibah baru dikatakan sah ketika sudah terjadi akad serah terima. Dani, ini HP buat kamu ya, tapi seminggu lagi deh, karena saya lagi cari HP, insya Allah seminggu lagi sudah dapat. Ya, ini nanti kalau saya udah dapat HP ini buat kamu. Ternyata seminggu lagi saya nggak dapat HP gitu ya. Uang yang mau dipakai buat beli HP ternyata kepake buat hal yang lain. Dan ini maaf ya, nggak jadi saya hibahkan ke kamu. Nah, itu masih menjadi hak saya. Dan ini boleh protes nggak? Ya boleh. Tetapi apakah saya harus mengikuti apa yang kata dia? Ya enggak juga. Karena memang HP itu masih menjadi hak saya selama belum saya pindahkan, meskipun saya udah ngomong. Jadi harus dibedakan antara hibah dengan janji hibah. Kalau hibah itu ya dikasih, nih, itu namanya hibah. Kalau nanti ya Bapak kasih buat kamu, itu namanya bukan hibah tapi janji. Belum terjadi. Maka belum ada konsekuensi apapun dari sebuah perjanjian hibah. Oke, berbeda dengan kalau sudah terjadi hibah, maka sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Oke, kemudian berikutnya, kalau waris, penerimanya hanya ahli waris saja. Kalau hibah itu boleh siapa saja, mau anak, mau tetangga, gitu ya, mau istri, mau istrinya teman dan seterusnya. Wasiat itu selain kepada ahli waris. Justru wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Dengan dalil la wasiyata liwarithin. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Sehingga kalau Bapak bilang, nah rumah ini nanti buat kamu ya, tapi kalau Bapak udah meninggal, batal. Wasiat itu batal. Maka kembali menjadi waris. Ketika Bapak kok wafat, padahal sudah ngomong, nah rumah ini buat kamu. Enggak, rumah itu akhirnya nanti jatuhnya menjadi warisan bersama. Oke, kemudian yang berikutnya, nilai hartanya. Kalau waris, ya sesuai faraid, sesuai hukum waris. Istri 1/4 atau 1/8, suami 1/2 atau 1/4, dan seterusnya. Kalau hibah, bebas. Terserah. Mau ngasih dikit, mau ngasih banyak, mau dikasih semuanya, boleh. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab itu ya. Umar bin Khattab itu orang yang sangat terobsesi untuk menyaingi Abu Bakar. Abu Bakar udah menang Islam duluan. Abu Bakar udah menang hijrah duluan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya Umar selalu merasa kalah dengan Abu Bakar. Suatu ketika Rasulullah itu membuka kayak kencelengan, gitu ya. Ayo siapa yang mau berdonasi, kita mau perang, dan seterusnya. Umar datang dengan setengah hartanya. Yang mana Umar udah merasa, untuk sekarang saya insya Allah menang dari Abu Bakar. Gitu. Nah, ternyata pas nyampe Rasulullah, wahai Rasulullah, ini saya mau mensedekahkan setengah dari harta saya. Luar biasa Umar ini. Ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Wahai Rasulullah, seluruh harta saya sedekahkan, saya hibahkan untuk jalan Allah, untuk peperangan ini. Nah, terus anak kamu, keluarga kamu gimana? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya bagi mereka. Kalau Abu Bakar ngomong kayak gitu, aman. Ya, anaknya juga punya ketakwaan yang sama, istrinya juga punya ketakwaan yang sama gitu. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu, mungkin istri kita yang nanti ngomel kan begitu, kalau semua hartanya kok dikasihkan disedekahkan gitu. Maka ini menjadi dalil bahwa hibah itu bebas, mau seberapapun kepada siapapun, asalkan terjadinya sebelum wafat, boleh. Sedangkan wasiat itu maksimal 1/3. Tidak boleh kepada ahli waris dan maksimal 1/3.
Kenapa kok maksimal sepertiga? Ya supaya melindungi ahli waris. Ya, kalau boleh diwasiatkan semuanya, maka ini tidak melindungi ahli waris. Katakanlah bapaknya begini, oh anak nggak ada yang bener, lima-limanya gedek banget deh, pokoknya nggak mau harta saya ini kok jatuh kepada 5 anak saya. Saya mau nanti kalau saya wafat, saya wakafkan semuanya untuk masjid dan seterusnya. Saya nggak mau meninggalkan harta buat anak saya. Katakanlah seperti itu. Maka kalau bapak itu wafat, ya yang bisa diwakafkan cuma sepertiga. Sisanya kemana? Tetap ke anak-anaknya. Karena dia ngomongnya wasiat kalau setelah saya wafat. Gitu. Nah, ya udah kalau kayak gitu hibahkan saja. Ya silahkan kalau dihibahkan. Cuman kan kadang begini, kalau dihibahkan itu harus diserahkan sekarang juga. Nah, kalau sekarang diserahkan ke sekarang juga, nanti saya gimana hidup saya, gitu kan ya? Dia masih pengen menggunakan hartanya dia, tetapi kalau saya wafat, harta saya kan nggak mungkin saya bawa ke kuburan juga, tapi saya juga nggak mau ke anak saya, katakanlah seperti itu. Nah, ini nggak bisa, tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Untuk melindungi ahli waris, maka maksimal sepertiga, karena sebuah dalil, dulu kalau nggak salah Mu'ad atau siapa ya, itu begini, wahai Rasulullah, saya mau mensedekahkan semua harta saya ketika saya wafat nanti gitu. Oh, kebanyakan gitu. Ya udah kalau gitu setengah saja deh. Oh, masih kebanyakan. Ya udah kalau kayak gitu sepertiga deh wahai Rasulullah. Ya sudah, sepertiga ats-tsuluts wa tsulutu katsir. Ya udah sepertiga, dan sepertiga itu sudah sangat banyak untuk wasiat. Sudah batasan maksimal paling banyak untuk wasiat. Hanya saja nanti ketika memang seorang kok melakukan wasiat lebih dari sepertiga, bukan berarti otomatis batal wasiatnya, tetapi yang boleh diwasiatkan hanya sepertiga saja. Ya, seorang bapak ngomong, pokoknya saya mau nanti kalau bapak wafat, tolong sedekah ke masjid tadi sana untuk pembangunan 1 miliar ya. Gitu. Katakanlah ngomong seperti itu, karena dia memang merasa masih punya harta 10M. Jadi 1M itu masih ya kurang dari sepertiga, masih boleh. Ternyata dia sakit, hartanya habis, sisa 2M. Sisa 2M, setelah wafat, ya hartanya cuma sisa 2M, terus dia bilang gitu. Anak-anaknya, wah ini wasiatnya 1M ya. Boleh nggak kemudian diinikan semuanya, di wasiatnya dikerjakan semuanya? Tentu jawabannya tidak boleh. Ya 1M pada saat itu memang masih lebih dari kurang dari sepertiga. Tetapi ketika eksekusi, ketika bapak itu wafat, itu kan kurang dari sepertiga, maka maksimal sepertiga dari 2M. Ada ya 2/3 gitu ya. 2/3M lah begitu. Itu yang boleh kemudian diserahkan, dieksekusi sebagai wasiat. Kemudian yang berikutnya, hukum bagi pemberi kalau warisan ya wajib. Ya ini sih nggak wajib ya, nggak mungkin gitu, tidak seorang laki-laki atau seorang yang wafat itu kok kemudian pokoknya kalau saya wafat saya nggak mau harta saya dibagi waris, mau saya bawa semuanya ke kuburan. Ya udah ngomong aja, tapi kalau mati kan juga nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi ya otomatis, gitu ya. Bukan wajib tapi lebih ke otomatis. Kalau hibah, hukum bagi pemberi sunnah. Seseorang itu mau menghibahkannya silahkan, tidak mau menghibahkan ya silahkan, gitu mau harta-harta dia. Wasiat juga demikian, hukumnya juga sunnah saja, hukum secara umumnya, secara hukum asalnya itu sunnah saja. Wasiat itu hukumnya sunnah. Tetapi hukum implementasinya, waris itu hukumnya wajib, kalau bagi anak-anak atau ahli waris yang ditinggalkan, ya harus dikerjakan itu faraidnya. Hibah juga menjadi wajib, ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Katakanlah Dani ngasih ke Irfan, ya ngasih motor ke Irfan, sudah dikasihkan harta itu, motor itu kepada Irfan, sudah menjadi milik Irfan, maka Dani tidak boleh lagi untuk mengambil motor tersebut karena sudah menjadi milik Irfan. Ya, meskipun dulu yang ngasih adalah Dani, tetapi kalau sudah terjadi serah terima maka sudah lazim, sudah terjadi perpindahan kepemilikan, sudah tidak peduli asal usulnya bagaimana. Secara hukum ya walaupun harusnya si Irfan tahu lah kalau Dani lagi nggak punya motor, ya udahlah ini pakai aja meskipun ini sudah menjadi milik saya, tapi kan ini dulu dari kamu, ya udah kita pakai berdua deh. Katakanlah kok Irfan seperti itu, ya itu bagus begitu ya. Tetapi kalau Irfan kok bilang ya udah motornya kan ini udah menjadi milik saya, ya apapun yang terjadi dengan kamu saya nggak peduli. Katakanlah seperti itu menjadi haknya si Irfan karena itu harganya dia. Kalau wasiat juga sama, kalau almarhum atau orang yang berwasiat kok sudah berucap, ya maka setelah itu ya harus dieksekusi gitu. Setelah itu harus sudah dieksekusi oleh anak-anak yang mendengar.
ya, mendengarkan wasiat tersebut. Oke. Jadi yang namanya waris, hibah dan wasiat itu tidak sekedar apa yang terucap, tetapi apa sih namanya? Konsekuensi yang terjadi inilah yang menentukan akad apa itu. Kalau ngomongnya sebelum wafat tapi eksekusinya setelah wafat, ya namanya wasiat. Boleh nggak? Ya boleh. Tetapi harus mengikuti aturan ini. Tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Maksimal adalah 1/3 dan seterusnya. Kalau hibah, boleh nggak? Boleh. Tapi ya harus diserahkan sebelum terjadinya wafat atau kematian. Kalau diserah terimakan setelah kematian, ya namanya bukan hibah. Nah, kalau waris, ya ada aturannya tersendiri. Nah, itu adalah perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat yang harus kita ketahui. Dan insya Allah kalau kita sudah paham ini, kita paham kita maunya apa. Oh, instrumen yang kita gunakan adalah ini, gitu ya. Saya anaknya 2. Kalau saya wafat berarti kan ahli warisnya nggak cuma anak saya saja, saudara-saudara saya juga dapat. Kenapa? Ya karena anak 2 perempuan itu tidak akan menghabiskan warisan, mereka cuma berhak maksimal 2/3. Masih sisa 1/3, oke diambil istri 1/8. Masih sisa lagi, sisanya kemana? Ke saudara-saudara saya. Wah saya nggak mau ini, saya maunya untuk anak saya semuanya. Boleh, dengan cara apa? Hibah. Hibahkan pada saat itu semuanya dikasihkan ke anak. Nah, pokoknya Bapak punya rumah 2, ini yang pertama punya anak pertama, yang kedua punya anak kedua, punya mobil 2, silahkan juga. Bapak di rekening punya harta sekian, ya itu punya kalian semuanya, tetapi Bapak tetap pengen numpang hidup di rumah kalian, dipakai mobilnya kalian, juga masih mau pakai uang yang sudah menjadi milik kalian. Katakanlah seperti itu, ya silahkan. Itu pakai hibah. Oke, nah mungkin ini masih udah hampir jam 6 ya. Kita sudahi saja untuk materinya, atau mungkin nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan lagi, tapi sebelum itu kita tanya jawab dulu aja kali ya, kalau ada. Oke, silahkan saya kembalikan kepada moderator tadi, Irfan. Oke, baik teman-teman, gimana? Ada yang mau bertanya? Mau nanya dong? Ya, silakan Dani. Ustaz, kalau misalnya ya semoga enggak. Misalnya ternyata ahli warisnya itu istilahnya pindah agama. Oke. Nanti kita akan bahas masalah rukun daripada waris, yaitu adalah salah satunya ahli waris. Nah, salah satu syarat ahli waris yang bisa menerima harta warisan itu adalah memiliki agama yang sama. Nah, kalau agamanya kok berbeda, atau yang bapaknya Muslim, anaknya kafir, Kristen, ya si Kristen ini nggak akan dapat warisan dari bapaknya yang Muslim. Gitu. Tapi tergantung nih, murtadnya kapan. Ya, yang menjadi patokan adalah gimana? Enggak tahu sih, lanjut. Saya lanjut dulu. Kalau jadi yang menjadi patokan adalah status si anak ketika almarhum bapaknya wafat. Ketika almarhum bapaknya wafat, kok dia Muslim, ya dia dapat. Meskipun 10 menit berikutnya dia menjadi kafir dan harta waris tidak dibagi sampai 10 tahun. Baru dibagi tahun ke-10, dia tetap dapat. Karena statusnya ketika almarhum bapaknya itu wafat, dia masih berhak mendapatkan warisan. Dan harta warisan itu tidak hilang hanya karena dia murtad. Gitu. Sebaliknya, anaknya tadinya Kristen, tahu bapaknya Muslim, dan mau wafat, wah saya Muslim aja dulu deh gitu supaya dapat warisan. Habis itu dia kafir lagi setelah bapaknya wafat, 2 hari berikutnya dia kafir lagi, balik lagi. Ya dia tetap berhak mendapatkan warisan. Ya masalah dia digebukin malaikat atau apa ya urusan dia kan. Tapi secara hukum kita harus menghukumi dia sebagaimana di dunianya dia seperti apa, statusnya udah itu yang kita pakai gitu. Oke. Gimana? Ya paham, Ustaz. Terus kalau misalnya dia nuntut? Nah, itu kan menjadi 2 hal yang berbeda ya. Masalah nuntut dan siapa yang berhak itu kan lain kan ya. Kasusnya oke, memang dia punya apa ya, kekuatan, saya anak loh. Meskipun saya kafir, saya anak. Saya mau minta dan seterusnya. Ya, secara hakim tidak boleh untuk memberikan dia. Karena memang begini, masalah waris ini kalau bisa selesai di keluarga, ya alhamdulillah. Kalau nggak selesai di keluarga, ke hakim. Ya, ke hakim. Karena kan masing-masing merasa benar kan. Masing-masing punya hak, masing-masing saling ngeklaim.
Ya hakim yang menentukan, oh yang berhak adalah si A, si B, si C nggak berhak karena begini. Nah, itu mereka. Nah, jadi ketika terjadi perseteruan, ketidaksepakatan dan seterusnya, ketidakterimaan, ya hakimlah yang akan menyelesaikan masalah itu. Nah, apalagi kok itu ya, dia punya hak karena memang dia anak, katakanlah ya, dia merasa punya hak karena anak. Sangat sering terjadi ketika orang tua kita wafat atau apa begitu, bahkan yang bukan keluarga pun kadang ikut nuntut. Nah, jadi ini kejadian di keluarga saya sendiri. Bapak saya itu punya kebun begitu ya, yang mana dulu belinya juga nggak sengaja karena orang butuh duit, akhirnya dijual kepada bapak saya akhirnya mau membelinya. Tapi karena memang agak jauh tempatnya dari rumah, dipasrahkan ke orang. Nah, ketika bapak saya wafat itu orang ya biasa aja, dia tetap masih memakai ya masih menggarapkan sawah tersebut, kebun tersebut, kalau ada panenan ya dibagi dua dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya selang berapa tahun setelah itu dia merasa, oh ini sawah ini sudah diberikan kepada saya dulu, bapak itu ngasih ke saya gini gini gini. Nah, itu ibu ya sempat ngedon juga, oh apakah benar kalau memang bapak ngasih ya berarti kasihan bapak kalau tidak diberikan kepada dia dan seterusnya gitu. Ya, tetapi kembali lagi yang namanya hukum ya, orang yang ngeklaim itu harus mendatangkan bukti. Oke, saya nggak apa-apa kalau kamu memang pemilik yang berikutnya, tapi tolong buktikan bahwa bapak saya memang ngasih. Jangan hanya ngeklaim saja. Kalau memang bapak saya ngasih kepada kamu, tidak menjadi kebiasaan bapak adalah ngasih sesuatu yang besar kepada orang lain, kok nggak cerita ke anaknya lah minimal, atau ke istrinya lah minimal. Itu kejanggalan pertama. Yang kedua, tahun-tahun pertama Anda masih ngirimin beras ke sini, ngirimin hasil panen ke sini, kalau pajak pun masih mintanya ke kita. Berarti kan statusnya pada saat itu Anda pun masih seolah-olah menganggap tanah itu masih menjadi milik kita. Makanya masih melakukan hal yang seperti itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya ketika dikejar ternyata ya mereka nggak ada bukti juga. Ya mungkin karena terlalu lama kita memang dari kita tidak ada yang memperhatikan kebun tersebut, ya tidak sempat ya, atau mungkin kita juga tidak punya kemampuan untuk menggarap dan seterusnya, seolah-olah itu dianggap sebagai peluang, akhirnya dia ngeklaim seperti itu. Ya silahkan aja ngeklaim. Selama tidak ada bukti, klaim Anda hanya klaim, tidak menjadi sebuah fakta. Nah, kayak gitu. Dan memang kita sudah mau mengajukan, oke, ya sudah, ayo kita ke pengadilan. Ya dia nggak berani, karena memang dia tahu tidak punya bukti, dia hanya ngeklaim, ya kayak cuman mungkin ya, Allahu a'lam, kalau memang ini kejadian pun yang salah bukan orang tua saya, tetapi ya kami-kami yang tidak mau menyerahkan gitu. Tetapi kenapa kok kita berani dan ibaratnya mempertahankan hak kita itu ya karena memang dia nggak punya bukti sama sekali dan sangat cenderung mengada-ada. Ya kayak cuman iseng-iseng berhadiah siapa tahu dapat gitu. Siapa tahu dapat gitu. Nah, jadi ketika terjadi, ini jadi curhat ya, ketika terjadi perseteruan seperti itu, yang menyelesaikan ya kalau bisa diselesaikan di ranah kita sendiri, ya itu bagus, tetapi kalau tidak bisa, ya hakimlah yang menjadi penengahnya, pengambil keputusannya. Dengan bukti-bukti yang ada. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke. Begitu mungkin, Dani? Oke. Gimana, Dani? Udah oke ya, Dani? Oke. Tahu yang lain? Iya. Oke. Maaf. Oke, sih. Saya. Iya, silakan. Tidak. Ini kan Ustaz, kalau waris kan sebenarnya dibagi 1/3, 1/2, 1/berapa gitu. Sebenarnya ini dihitung berdasarkan apakah itu nilai jualnya atau bagaimana maksudnya Ustaz? Oke. Jadi begini, yang dibagi waris adalah harta. Bukan uang ya, yang dibagi waris itu adalah harta, bukan uang. Jadi kalau yang ditinggalkan kok sapi, ya sapi, 1/4 dari apa? Dari sapi. Ya masalah nanti mau dijual laku berapa dan seterusnya, itu kan kalau dijual, kalau enggak, kalau dimiliki bersama, udah sapi ini kita pakai aja buat disewakan, buat menggarap sawah dan seterusnya. Katakanlah, atau kita ambil susunya dan seterusnya. Nah itu kan ya pokoknya 1/4. Gitu. Jadi yang namanya 1/4 adalah dari keseluruhan harta. Katakanlah punya tanah 100 meter di Kuningan sini, Kuningan Setiabudi gitu ya, Jakarta Selatan, dan 10.000 meter di Kuningan Jawa Barat. Ya,
katakanlah ini ahli warisnya 2 ya, laki-laki semuanya setengah-setengah. Ya setengah-setengah dari mana? Ya pokoknya dari 2 harta tersebut setengah-setengah. Ya, masalah nanti pemutusannya. Oke deh, saya abang pertama karena saya tinggal di Jakarta, ini kan memang 100 meter, yang punya kamu 10.000 meter gitu. Tapi kalau dihitung-hitung secara harga, ya kayaknya sama nih, 100 meter di sini sama dengan 10.000 meter di sana. Secara nilai kayaknya sama. Ya sudah, setengah saya yang ini ya, setengah yang kamu yang itu ya. Kalau deal, ya sudah deal dan harus didealkan itu. Karena itu sudah menjadi semacam akad transaksi jual beli. Masalah kalau adiknya kok bilang, oh nggak mau, pokoknya saya pengen punya 50 meter yang di Jakarta dan 5.000 meter yang di sini. Ya itu silahkan saja diomongkan setengahnya itu yang mana. Gitu. Terlebih kalau hartanya kok berbeda-beda ya. Ada yang tanah, ada yang mobil, ada yang ya kayak gitu ya silahkan di apa sih namanya? Appraisal ya namanya, di appraisal. Kemudian kira-kira kalau saya itu kok dapatnya 1/5, ya 1/5 itu kurang lebih ini itu 1/5. Bagaimana? Ya, setuju. Yang lain, kamu dapat 1/3 sekian. Nah, seterusnya udah. Itu sudah di luar bagi waris. Yang namanya bagi waris itu hanya kamu dapat 1/5. Dah, dari mana? Dari semua harta yang ada, dari semua jenis yang ada. Hanya saja eksekusi 1/5 yang beneran itu punya saya yang mana itu silahkan untuk didiskusikan. Gitu. Yang mana kalau sudah deal, oke, saya yang di Jakarta, kamu yang di Kuningan. Ternyata harga tanah di Jakarta turun, yang di Kuningan naik. Ya sudah, nggak bisa protes, karena memang dia sudah kemudian memiliki yang di Jakarta, yang ini sudah memiliki yang di luar Jakarta, yang harganya malah naik tadi. Atau katakanlah malah yang di Jakarta makin naik, yang di sini makin turun. Nah, itu juga sudah menjadi risiko masing-masing ketika sudah ditentukan setengahnya yang mana, setengah kamu yang mana. Gitu ya, Rida, bisa difahami? Berarti ini sesuai kesepakatan aja berarti Ustaz ya, kesepakatan antar ahli warisnya. Ya, nilai besaran dari setengah. Tapi kalau angka-angkanya kan udah pasti. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Oke. Oke, yang lain? Lagi? Cukup sepertinya ya. Cukup kali ya? Udah azan di sini. Udah maghrib juga. Buka. Oh, belum puasa ini, belum Ramadan, belum puasa aja. Udah kali ya, Ustaz? Dicukupkan ya? Ya, saya kira cukupkan saja. Oke, baik. Ya, jazakallahu khair Ustaz untuk materi warisnya hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya ya, minimal dalam keluarga gitu sebagai anak ataupun yang sudah menjadi pasangan suami istri. Ya, saya cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz.